Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya banati, al-fasl awal kaifa halukunna? Alhamdulillah inna bil khair. Wa ma darsna al-an? Darsna al-an at-tauhid. Tayyib, sanastamir darsana fi tauhid. Kita akan sambung subjek kita dalam tauhid ini fil maudhu' sifat-sifat Rasul. Naam, sifat-sifat Rasul. Rasul ini kita pelajari sebelumnya jalan datangnya wahyu. Bagaimana Rasul itu mendapatkan wahyu? Pertama, dengan tanpa perantara ya. Tanpa perantara. Yang kedua, wahyu dari balik tabir. Yang ketiga, wahyu dengan perantara. Oke. So, kita sambung dengan sifat-sifat Rasul. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengingat pekerjaan dan tugas Rasul sebagai pesuruh Allah untuk memberikan petunjuk kepada segenap manusia, dan untuk memperbaiki masyarakat, maka tentu saja harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut ya. Sifat yang wajib dimiliki, yang mesti ada dalam setiap diri Rasul ya dan Nabi. Ya, udah dibuka kan bukunya, muka surat ini. Pertama, berkata benar, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta ya. Dalam bahasa Arab disebut dengan sidqun ya. Sifat yang pertama sidqun, berkata benar, tidak pernah bohong. Oke? Sidqun ini dia apa yang Allah sampaikan kepada Rasul, Rasul sampaikan semuanya ya, benar. Dan dalam perkataan sehari-hari juga dia tidak pernah berdusta ya, tidak pernah membohongi orang. Bahkan Rasulullah sampai diberi lakop ya, diberi julukan Al-Amin ya, orang yang jujur, dapat dipercaya. Karena dia apa? Karena dia tidak pernah berbohong. Oke. Kedua adalah boleh dipercaya. Boleh dipercaya, tidak pernah berkhianat. Kalau dibagi amanah, dia akan dapat dipercaya ya, tidak pernah berkhianat. Dalam bahasa Arab disebut dengan amanah ya, amanah. Ya, macam Rasul, contohnya Nabi Muhammad SAW masa diutus oleh Khadijah untuk berniaga, untuk membawa semua barang perniagaannya ya, memimpin perniagaannya ke negeri Syam. Maka dia balik dengan keuntungan yang banyak ya, dan semua itu dia bagikan kepada Khadijah ya, tidak ada yang dia tutupi, tidak ada yang dia sembunyikan ya. Itu amanah ya, semuanya dia bagi tahu dekat Khadijah. Baik-baik ya. Ini sangat bersambung antara sedekun dan amanah ya. Berkata benar dan boleh dipercaya. Kemudian 3, selalu menyampaikan perintah Allah atau larangannya. Tidak pernah menyembunyikan atau menguranginya. Ya, dalam bahasa Arab disebut dengan tablik. Tablik menyampaikan ya. Tablik menyampaikan. Semua wahyu yang Allah sampaikan dekat Nabi, Nabi sampaikan balik kepada umatnya ya. Tidak ada yang dia sembunyikan. Kemudian cerdas, mahir ya, pandai, tidak bodoh, tidak lupa ya, tidak macam kita ya. Tidak macam kita, hari ini hafal, esok lupa ya. Esok hafal, esoknya lagi dah lupa ya. Semalam tahu, esok lupa ya. Semalam reti, esok tak reti balik ya. Tapi kalau Nabi tidak pernah macam itu. 4 perkara yang tersebut di atas ya, sidqun, amanatun, tabligh, fatonatun. Disebut sifat-sifat yang wajib bagi Rasul. Setiap Rasul mesti punya sifat ini. Sedang kebalikan daripada 4 perkara tersebut adalah sifat mustahil bagi Rasul ya. Kebalikannya adalah sifat mustahil yang tidak mungkin ada pada Rasul. Ini apa? Sidqun ya, kebalikannya adalah kizbun, maknanya berdusta. Tidak mungkin Rasul berdusta. Mustahil Rasul berdusta. Amanatun, kebalikannya khianatun. Tidak mungkin Rasul berkhianat. Tabligh, kebalikannya kitman. Ya, kitmanun. Tidak mungkin Rasul menyembunyikan. Dan fatona, kebalikannya adalah baladah atau jahalah. Ya, bodoh. Tidak mungkin Rasul bodoh. Kalau sekiranya mereka itu berdusta dalam pembicaraannya, niscaya menjadi orang yang menyesatkan. Kalau Rasul itu berdusta, maka akan menjadi orang yang menyesatkan. Bukan orang-orang yang memberi petunjuk. Dan niscaya segala apa yang dikatakan itu dusta belaka. Padahal semua itu telah dikuatkan kebenarannya oleh Allah dengan mukjizat-mukjizat. Kalau sekiranya tidak menyampaikan semua yang diperintahkan oleh Allah,
berarti masih ada yang disembunyikan, maka berarti pula masih ada alasan bagi orang-orang yang ingkar untuk tidak beriman. Padahal Tuhan Allah telah bersabda dalam Al-Quran, Rusulan mubasyirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Ya. Para rasul yang memberi kabar gembira dan memberi ingat supaya tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk menyalahkan Allah sesudah datangnya para rasul itu. Jadi tidak ada, oh tidak disampaikan oleh rasul, rasul tidak bagi tahu, tidak ada. Ya rasul sudah bagi tahu semuanya dan disampaikan semuanya sehingga manusia tidak dapat beralasan, ya, tidak dapat menyalahkan Allah. Ya, kalau kita kan mengapa tak buat kerja? Ya, oh tak tahu sudah. Padahal sudah dah bagi tahu. Ya, tidak ada yang macam itu, ya. Oke, sifat jais, sifat yang mungkin bagi para rasul. Sifat yang mungkin bagi para rasul itu manusia juga, bahkan dijadikan contoh bagi sekalian manusia. Maka mereka pun mempunyai sifat-sifat sebagai manusia biasa yang disebut al-a'rad al-basyariyah, ya. Sifat-sifat rasul semacam mana manusia biasa. Dalam bahasa Arab disebut al-a'rad al-basyariyah, ya. Al-a'rabu al-basyariyah. Al-basyariyah, tidak panjang, al-basyariyah. Hanya saja tak sampai menderita cela yang mengurangi kedudukannya utusan Tuhan, ya. Tapi tidak sampai mengurangi wibawa Rasul, tidak sampai mengurangi kehormatan Rasul sebagai utusan Allah, ya. Sifat-sifat yang mungkin itu ialah sifat-sifat manusia biasa. Seperti makan, minum, berkeluarga atau menikah, berkawin, penat, ya, lelah, mati, setiap rasul mati juga, merasa enak dan tidak enak, ya, merasa nyaman, merasa senang, tidak senang, seronok, tidak seronok, sihat, dan juga menderita sakit yang tidak mengurangi kedudukannya sebagai rasul, yakni sakit yang tidak menyebabkan orang-orang menjadi jijik atau menjauhkan diri daripadanya, ya. Tidak sakit yang membuat orang jijik atau menjauhkan diri daripada rasul tersebut kecuali Nabi Ayub, ya. Nabi Ayub itu di Allah bagi sakit untuk menguji, ya, untuk memperlihatkan kesabaran Nabi Ayub. Ya, so sifat jais bagi para rasul di sini adalah sifat yang dimiliki juga oleh semua manusia. Contohnya makan, minum, ya, berkawin, penat, mati, merasa seronok atau tidak seronok, sihat, dan juga sakit, ya. Nabi Muhammad pernah sakit? Pernah, ya. Nabi Muhammad makan, minum. Yang demikian itu terangkan juga dalam beberapa ayat Al-Quran. Ini dalilnya. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa annahum la yakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Ya. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum Muhammad, ya, melainkan mereka sungguh makan makanan dan berjalan di pasar-pasar, ya, masuk pasar. Ini adalah dalil yang menyatakan rasul juga bersifat sebagai manusia biasa, makan dan berjalan di pasar. Ya, dan di pasar buat apa? Ya, belanja, beli barang, atau mengkawal keadaan dekat pasar, ya. Atau berdakwah juga, ya kan, melihat macam mana pedagang-pedagang menimbang barang, ya. Macam mana pedagang-pedagang ini berniaga, apakah jujur. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan. Nah, telah kami utus beberapa utusan sebelum kamu dan kami jadikan mereka itu beristri dan berkeluarga, ya, berkawin juga. So next bilangan para nabi dan rasul, ya, jumlah para nabi dan rasul. Dalam Al-Quran disebutkan macam berikut, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Al-Mu'min ayat 78. Kami telah mengutus beberapa utusan sebelum engkau, di antara mereka ada yang telah kami ceritakan kepadamu dan ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu, ya. Ada rasul yang dituliskan dalam Al-Quran, diceritakan dalam Al-Quran, dan ada pula rasul yang tidak Allah ceritakan dalam Al-Quran. So, jumlah para nabi itu banyak dan kita tidak mengetahui, hanya Allah yang tahu bilangan aslinya atau jumlah aslinya. Sebagaimana tertera dalam ayat ini, ya. Adapun yang telah diceritakan dalam Al-Qur'an dengan riwayatnya masing-masing ada 25 orang. Yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an 25, maka yang wajib kita imani itu ada 25
nabi dan rasul ya. Tapi selain itu masih ada lagi, ada banyak. Itulah yang wajib kita percaya dengan pasti. Nah, berikut nama-nama para nabi udah hafal ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad ya. Kalau tak hafal macam ni, hafal dengan lagu ya. Tapi kena boleh tulis dalam bahasa Arab macam ni ya. Hafalkan tulisan dalam bahasa Arab. Ya, kalau dalam bahasa Melayunya kan hafal. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh ya. Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Wal akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa ya. Nah, mulai dengan menyanyi ya untuk lagi mudah, lagi senang menghafal. Ulul azmi. Ulul azmi di antara 25 orang itu ada 5 orang rasul yang mempunyai kelebihan yang istimewa yang dinamakan dengan ulul azmi, yang maknanya para rasul yang mempunyai ketabahan ya. Ulul azmi ini adalah rasul yang mempunyai kesabaran, ketabahan, sabar-sabar yang sangat banyak. Karena cobaan rasul ini juga sangat banyak. Siapakah rasul-rasul itu? Ini. Pertama Nabi Muhammad, ya. Cobaan Nabi Muhammad, wah banyak, perangnya banyak, ya berat cobaannya. Berat cabarannya. Nabi Ibrahim cabarannya juga berat. Ayahnya sendiri membuat berhala, membuat patung, ya, dibakar. So Nabi Musa melawan Fir'aun ya itu berat. Nabi Isa melawan kaum Yahudi ya. Kemudian Nabi Nuh. Nah, ini semua. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa dan Nuh ya. Atau Mimin ya. Mimin. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh ya untuk memudahkan hafal. Lebih jelas riwayat masing-masing dan keistimewaan Ulul Azmi dapat dibaca dan perhatikan dalam riwayat perjuangan beliau-beliau itu, yakni riwayat para nabi dan rasul. Oke, ini. Nah, sampai sini dulu ya. So, apa tadi yang kita bahas? Sifat-sifat rasul. Sidqun, amanah, tablik, fatonah ya. Kemudian sifat jaisnya sifat semacam manusia biasa, makan, minum, tidur, sakit, mati. Nah, itu. Kemudian apa lagi? Sifat jais ya. Bilangan para nabi dan rasul yang wajib kita imani ada 25 semacam mana dalam Al-Qur'an. Dalilnya dihafalkan ya, dalilnya dihafalkan. Mungkin nanti dalam ujian bisa ada tanya. Nabi-nabi, nama-nama para nabi dan nabi ulul azmi. Oke. Baik. Nakhtatimul hamdalillah, alhamdulillah rabbil alamin. Syukran al ihtimam wa mu'anajah fi kulli amrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.